pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi bersama kami, yaitu Moni Dan saya Labunda Sadayun. Kami akan memenuhi tugas UAS kriminologi kami, yaitu membuat video tentang teori-teori kriminologi. Berikut adalah peta konsep dari penjelasan kita hari ini. Bisa dipahami sekarang? Langsung saja ke materinya. Sebelumnya kami akan menjelaskan pengertian dari kriminologi. Pengertian kriminologi, istilah kriminologi pertama kali dikenalkan oleh ahli antropologis Prancis yaitu Paul Taubinat. Menurut beliau, kriminologi identik dengan kejahatan. Kriminologi berasal dari bahasa Yunani yaitu crime, yang berarti kejahatan, dan jogos yaitu ilmu. Itulah asal mula dari kriminologi, yaitu crime dan jogos. Dengan demikian, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Kriminologi adalah keseluruhan yang pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang berkaitan dengan perbuatan jahat dan termasuk reaksi masyarakat terhadap perbuatan jahat atau penjahat tersebut. Berbagai macam ahli yang menyatakan definisi kriminologi yang berbeda-beda. Berikut beberapa ahli yang ada. Saya akan menjelaskan 5 pendapat ahli. Yang pertama, pendapat Noah. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat atau perbuatan tercela tersebut. Kalau pendapat Walter Reckless, dia mengatakan bahwa kriminologi adalah pemahaman atau ketertiban individu dalam tingkah laku dan tingkah laku jahat serta pemahaman tentang bekerjanya sistem peradilan pidana. Sedangkan menurut M.P. Fritz mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, mula-mula mempelajari kejahatan itu sendiri, kemudian sebab-sebab serta akibat kejahatan itu sendiri. Nomor 4, ya kurang 2 lagi. Nomor 4 yaitu J. Constant. Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musyawarah terjadi kejahatan atau penjahat. Yang kelima dan yang terakhir di contoh saya yaitu W.A. Bonger, berpendapat bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Kriminologi memiliki objek studi yang meliputi 1. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, 2. Yaitu pelaku kejahatan, 3. Yaitu reaksi masyarakat yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Cukup. Selanjutnya adalah pengertian kejahatan. Jadi kejahatan sebagai fenomena sosial dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya, dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara. Kejahatan memiliki banyak pengertian berdasarkan perspektifnya, yaitu menurut ilmu hukum, menurut sosiologi, menurut psikologi dan psikiatri, serta menurut agama. Yang pertama, menurut ilmu hukum. Menurut Muljanto, kejahatan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana. Barang siapa yang melanggar larangan tersebut dinamakan perbuatan pidana. Sedangkan menurut R. Susilo, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang yang dapat melihat apakah perbuatan itu bertentangan atau tidak dengan undang-undang tersebut terlebih dahulu harus ada sebelum peristiwa tersebut tercipta. Pengertian kejahatan apabila dilihat dari peraturan perundang-undangan dalam hal pidana, yaitu norma yang termuat dalam peraturan pidana. Dengan demikian, kejahatan adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai tindak pidana. Kejahatan didefinisikan sebagai perbuatan yang dipandang sangat merugikan masyarakat luas, bagi kerugian terhadap materi maupun kerugian atau bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia. Sejalan dengan hal itu, Kongres kelima yang diselenggarakan oleh PBB tentang pencegahan kejahatan dan pembinaan pelanggaran hukum pada bulan September tahun 1975
di Jenewa memberikan rekomendasi dengan memperluas pengertian kejahatan terhadap tindakan penyalahgunaan kekuasaan ekonomi secara melawan hukum, seperti pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, penipuan konsumen, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, penyelewengan dalam bidang pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan-perusahaan transnasional, pelanggaran terhadap peraturan pajak dan terhadap penyalahgunaan kekuasaan secara hukum melawan hukum, seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia, penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa seperti penangkapan dan penahanan yang melanggar hukum. Yang kedua, menurut sosiologi, dilihat dari sudut pandang sosiologi, pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban. Jadi, dalam sudut pandang sosiologi, dapat dikatakan bahwa kejahatan adalah salah satu persoalan yang paling serius dalam hal timbulnya organisasi sosial. Karena penjahat-penjahat itu sebenarnya melakukan perbuatan-perbuatan yang mengancam dasar-dasar dari pemerintahan, hukum, ketertiban, dan kesejahteraan umum. Beberapa kejahatan menunjukkan sifat-sifat egoistis. Ketamakan dari pelaku kejahatan sama sekali tidak memperdulikan keselamatan, kesejahteraan, ataupun barang milik orang lain. Yang ketiga, menurut psikologi dan psikiatri, kejahatan dari aspek psikologis merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat merupakan kelakuan yang menyimpang atau abnormal yang sangat erat kaitannya dengan kejiwaan individu. Terdapat 4 alur penelitian psikologis yang berbeda telah menguji hubungan antara kepribadian dengan kejahatan. Yang pertama, melihat kepada perbedaan-perbedaan antara struktur kepribadian dari penjahat dan bukan penjahat. Yang kedua, memprediksi tingkah laku. Yang ketiga, menguji tingkatan di mana dinamika kepribadian normal beroperasi dalam diri penjahat. Dan yang keempat, mencoba menghitung perbedaan-perbedaan individual antara tipe-tipe dan kelompok-kelompok pelaku kejahatan. Dan yang terakhir, pengertian kejahatan menurut agama. Kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat jelek, buruk, sangat tidak baik, tentang kelakuan, tabiat, dan perbuatan. Mendapatkan awalan ke dan akhiran an. Terbentuklah kata kejahatan yang berarti perbuatan jahat. Dalam kamus hukum disebutkan bahwa kejahatan memiliki beberapa arti, yaitu perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis, yang dalam hal ini adalah hukum pidana. Lalu perbuatan yang jahat dan sifat yang jahat dan juga dosa. Jadi menurut agama, perbuatan jahat itu dosa. Ini dosa. Iya, dosa. Itulah tinjauan singkat mengenai pengertian dari kriminologi dan kejahatan. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang mazhab positif Italian dan mazhab lingkungan. Untuk mazhab positif Italian silahkan dijelaskan. Mazhab positif Italian. Mazhab positif Italian atau biasa kita sebut aliran antropologis adalah teori yang membahas tentang manusia penjahat karena kelahiran. Jadi manusia itu jahat sudah dari lahir gitu. Sudah karakter dari lahir. Jadi mazhab positif Italian ini meneliti bahwa bentuk fisik kepribadian ada kaitannya dengan pelaku tindak pidana. Hampir 40% dari penjahatnya sudah memiliki bakat atau dasar menjadi penjahat sejak kelahirannya. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Lombroso dan masih banyak menganut ajaran dari Lombroso ini. Bagi mereka yang menganut ajaran Lombroso ini juga dipaksa memperhatikan pengaruh lingkungan bagi sikap manusia. Jadi mazhab positif Italian ini bisa dikatakan seperti
keahlian melukis. Orang bisa melukis itu dari lahir. Nah, seperti mazhab positif toleran ini, orang jahat itu melakukan kejahatan karena sudah bakat dari lahir memang. Seperti itu kesimpulannya. Beberapa pendapat Lombroso mengenai aliran ini adalah: nomor 1, penjahat dilahirkan dengan tipe tertentu. Jadi memang banyak tipe-tipe penjahat. Nomor 2, tipe tersebut dapat dikenal dengan beberapa tanda, yaitu misal bentuk kepala yang asimetris, dagu memanjang, hidung pesek, jenggot yang jarang, atau mudah merasa sakit. Ini lebih agak rasis menurut saya kalau nomor 2. Nomor 3, yaitu tanda-tanda untuk merupakan penyebab kejahatan. Tanda-tanda itu tidak merupakan penyebab kejahatan, atau lebih menunjukkan pada pribadi yang cenderung untuk melakukan kejahatan dan berbagai pribadi yang memiliki tipe-tipe atau watak manusia liar. Suatu atavisme timbulnya sifat nenek moyang, atau suatu degenerasi sejenis epilepsi, jenis seperti penyakit. Nomor 4, yaitu karena alam pribadi yang demikian. Mereka tidak mampu untuk menghindari kejahatan kecuali bila mana keadaan lingkungan tidak memberi kesempatan untuk berbuat jahat. Nomor 5, yaitu beberapa pengikut Lombroso berpendapat bahwa ada jenis penjahat, misalnya pencuri, pembunuh atau pelanggar seks, dapat dibedakan antara satu dengan lainnya, yaitu meneliti tanda fisik-fisik mereka. Tanda-tanda fisik itu ada di nomor 2. Ya, cukup singkat mazhab positif Italian. Selanjutnya adalah mazhab lingkungan. Teori ini biasa kita sebut juga sebagai mazhab Prancis. Menurut teori ini, seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor di sekitarnya atau lingkungannya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi, masuknya barang-barang dari luar negeri seperti televisi, buku-buku, serta film dengan berbagai macam reklame sebagai promosinya ikut pula menentukan tinggi rendahnya tingkat kejahatan. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik, dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses imitation. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik, dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses imitation. Perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial ekonomi penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familiar dan sosial bertingkat tinggi. Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan. Maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini, faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Biasanya, daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan. Biasanya, daerah perkotaan lebih rawan karena misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan. Hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya.
Selain itu pula, keadaan geografis suatu daerah, misalnya kondisi jalan yang rusak, juga bisa mempengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor, disertai dengan kekerasan atau biasa kita sebut dengan begal. Karena jalan yang jelek membuat pengendara kendaraan bermotor untuk mengurangi kecepatannya sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan ini. Faktor geografis lain adalah keadaan suatu tempat yang sepi dan kurangnya penerangan juga bisa mempengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Faktor sosiologis juga memiliki peranan penting terhadap terjadinya suatu kejahatan. Biasanya, faktor sosiologis ini terjadi karena meningkatnya jumlah penduduk, ketimpangan-ketimpangan sosial, mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, keadaan yang menyulitkan bagi orang-orang untuk berimigrasi ke kota atau negara lain, rusaknya identitas budaya asli yang timbul karena adanya rasisme dan diskriminasi, dan lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku, termasuk rendahnya pendidikan dan pengetahuan berakibat pada seseorang untuk melakukan kejahatan. Itu tadi adalah tinjauan singkat mengenai mazhab positif Italian dan mazhab lingkungan. Selanjutnya ke materi inti, yaitu teori-teori dari kriminologi. Yang pertama yaitu teori disorganization theory. Teori ini biasa disebut juga teori ketidakstabilan sosial. Teori ketidakstabilan sosial menggambarkan perubahan sosial, konflik, dan kekurangnya kesepakatan sebagai penyebab kejahatan atau penyimpangan di lingkungan sekitar. Teori ini berkaitan dengan hubungan timbal balik antara organisme hidup dan lingkungannya, yang biasa disebut ilmu ekologi. Prinsip inti teori disorganisasi sosial yang menyatakan masalah lokasi, dengan antara lain lokasi tempat tinggal seseorang merupakan faktor penting dan kemungkinan bahwa orang tersebut akan terlibat dalam kegiatan ilegal. Teori ini menyatakan bahwa di antara faktor-faktor penentu aktivitas ilegal di seseorang di kemudian hari, lokasi tempat tinggal sama pentingnya atau lebih signifikan daripada karakteristik individu orang tersebut, misal usia, kelamin, atau ras. Misalnya, teori tersebut menyatakan bahwa pemuda dari lingkungan yang kurang beruntung berpartisipasi dalam subkultur yang menyetujui kenakalan, dan bahwa pemuda ini dengan demikian memperoleh kriminalitas dalam pengaturan sosial dan budaya ini. W.I. Thomas dan Floridan Zenicki dalam The Police Station in Europe and America menggambarkan masalah yang dihadapi oleh imigran Polandia pada awal 1900-an. Saat itu kejahatan meningkat di antara orang-orang terlantar dan berhipotesis bahwa penyebabnya adalah disorganisasi sosial karena ketidakmampuan imigran dalam mempresentasikan norma atau nilai dari budaya asalnya dalam budaya baru. Berikut adalah video cuplikan. Robert Park dan Ernest Burgess dalam Natural Urban Areas mengembangkan studi lebih lanjut tentang disorganisasi sosial dari Thomas Zaicki dan Zenicki dengan ekologi sosial. Gerakan ekologi sosial tersebut meminjam istilah dalam ilmu biologi tentang interaksi organisme dengan lingkungannya. Keduanya mengembangkan pemikiran tentang natural urban areas yang terdiri atas zona-zona konsentrasi yang memanjang keluar dari distrik pusat bisnis tengah kota sampai ke pinggiran kota. Berikut ini adalah grafik dari zona-zona 1 sampai zona 5. Saya jelaskan. Zona 1 berada di inti, berisi bisnis retail dan manufaktur ringan. Zona 2 merupakan zona transisi, yaitu rumah-rumah bagi kelompok imigran miskin dan ditandai dengan rumah dan pabrik yang rusak serta pembangunan yang ditinggalkan. Menurut Park and Burgess serta para sosiolog Chicago lainnya, zona ini adalah yang diyakini sebagai sumber-sumber macam-macam patologi kejahatan. Zona 3 yaitu dihuni oleh kelas pekerja, berisi imigran kedua yang lolos dari kondisi kemiskinan zona kedua.
Zona keempat yaitu ditempati oleh warga kelas menengah dengan rumah tinggal dan fasilitas yang lumayan mumpuni. Zona 5 berada di pinggiran, disebut dengan zona komuter. Perhitungan antara kejahatan dan zona-zona berbeda. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa angka kejahatan berbeda-beda sepanjang kota dengan area dengan permasalahan tinggi yang memiliki angka kejahatan tinggi. Faktor-faktor penyebab ketidakstabilan sosial. Yang pertama yaitu menurunnya nilai sosial. Lunturnya nilai sosial seiring kemajuan zaman menimbulkan dampak negatif seperti individualisme, egoisme, sopan santun. Tentunya hal tersebut mendorong timbulnya perilaku kejahatan. Yaitu nomor 2, hubungan masyarakat sekitar yang menurun. Dikarenakan hubungan masyarakat yang renggang menimbulkan perilaku kejahatan karena sikap saling membantu, kepedulian, gotong royong tidak terwujud sama sekali. Yang nomor 3 yaitu meningkatnya biaya hidup dan pengangguran. Kemajuan pembangunan ekonomi berdampak pada taraf hidup dan biaya hidup masyarakat. Nah, dikarenakan suatu keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan, maka keluarga tersebut akan terdesak dan menghalalkan segala cara, yaitu dengan mencuri, membegal, menipuan, perampok, dan sebagainya. Lalu nomor 4 yaitu masuknya tenaga asing. Nah, dampak negatif dari masuknya tenaga asing ini yaitu berkurangnya lahan pekerjaan, sehingga para pekerja-pekerja pribumi menjadi kesulitan mencari pekerjaan dan membuat pengangguran yang tinggi. Yang kelima yaitu penyalahgunaan narkoba. Penggunaan narkoba cenderung bertindak kriminal karena pada saat tertentu di mana pengguna telah sangat bergantung pada narkoba, maka orang tersebut akan melakukan apapun untuk mendapatkan narkoba dengan cara kriminalitas sekalipun. Cara narkoba kan pada zaman ini kalau harganya mahal kan, orang-orang akan menghalalkan segala cara juga. Yang terakhir yaitu kenakalan remaja. Kenakalan remaja disebabkan oleh pergaulan bebas, lingkungan buruk, atau orang tua yang telah mendidik atau menimbulkan kejahatan. Teori disorganization juga memiliki kelemahan, yaitu teori ini terlalu tergantung pada data resmi yang sangat menunjukkan mencerminkan ketidaksesuaian polisi pada lingkungan kumuh. Nomor 2, terlalu terfokus pada bagaimana pola-pola kejahatan ditransmisikan, bukan pada bagaimana hal tersebut dimulai pada pertama kali. Nomor 3, tidak dapat menjelaskan bagaimana kejahatan berhenti dan menjadi kejahatan begitu mereka beranjak besar. Yang nomor 4, bagaimana banyak orang di area sosial disorganized tidak melakukan perbuatan jahat. Yang terakhir, tidak menerangkan kejahatan di kalangan kelas menengah. Shaw dan Mike berpendapat bahwa disorganisasi sosial mewabah di daerah perkotaan yang merupakan salah satunya tempat tinggal bagi orang miskin yang baru datang. Daerah-daerah ini terjadi tingkat pergantian penduduk yang sangat tinggi yang menyebabkan ketidakstabilan pemukiman dan campuran orang-orang latar belakang budaya yang berbeda. Analisis Shaw dan Mike yang berhubungan dengan tingkat kenakalan karakteristik struktural ini menetapkan bahwa kunci tentang korelasi komunitas antara kejahatan dan kenakalan. Tingkat kenakalan remaja konsisten dengan pola tata ruang yang teratur dengan tingkat tertinggi daerah pusat kota.
tingkat menurun seiring jarak dan pusat kota meningkat. Lalu poin kedua dalam teori Shaw dan Meeking, ada pula spesial identik yang diungkapkan sebagai indeks masalah sosial lainnya. Nomor 3, pola spesial tingkat kenakalan menunjukkan stabilitas jangka panjang yang signifikan. Meskipun struktur kebangsaan penduduk daerah-daerah kota sangat berubah selama beberapa dekade. Dan yang terakhir, di wilayah dalam kota, kenakalan terjadi melalui jaringan hubungan interpersonal yang melibatkan keluarga, geng, dan lingkungan. Selanjutnya adalah teori pergaulan berbeda. Dalam kriminologi, pergaulan yang berbeda adalah teori yang dikembangkan oleh Edwin Sutherland. Ia mengemukakan bahwa melalui interaksi dengan yang lain, individu mempelajari nilai, sikap, teknik, dan motivasi perilaku kriminal. Teori ini berfokus pada bagaimana individu belajar menjadi pelaku kejahatan, tapi tidak bersangkutan dengan mengapa mereka menjadi pelaku kejahatan. Pergaulan yang berbeda memperkirakan bahwa individu akan memilih jalan kriminal jika definisi pelanggaran hukum melebihi kepatuhan terhadap hukum. Kecenderungan ini diperkuat oleh pergaulan sosial dengan orang-orang yang aktif dalam kehidupan individu tersebut. Semakin awal di kehidupan individu dipengaruhi oleh mereka yang statusnya tinggi dalam kelompok mereka, semakin mungkin individu ini mengikuti mereka. Ini tidak menutup kemungkinan adanya motivasi praktis dalam membuat kejahatan. Jika seseorang merasa lapar dan tidak memiliki uang, godaan mencuri akan muncul. Titik kunci prinsip pergaulan yang berbeda menurut Sutherland yaitu: yang pertama, perilaku kriminal dipelajari dari individu lain. Yang kedua, perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan orang lain dengan proses komunikasi. Yang ketiga, bagian utama pembelajaran perilaku kriminal terjadi di kelompok personal yang dekat. Yang keempat, pembelajaran perilaku kriminal mencakup yang pertama, teknik dilakukannya kejahatan, terkadang yang sangat rumit ataupun yang paling sederhana. Yang kedua, arah spesifik motivasi, dorongan rasionalis, dan perilaku. Selanjutnya yang kelima, arah spesifik motivasi dan dorongan dipelajari dari definisi kode legal yang baik maupun tidak. Yang keenam, seseorang dapat menjadi pelaku penyimpangan karena lebihnya definisi yang baik untuk pelanggaran hukum dibandingkan definisi yang buruk. Yang ketujuh, pergaulan yang berbeda bervariasi dalam frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas. Yang kedelapan, pembelajaran perilaku kriminal dengan pengenalan terhadap pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang juga terlibat dalam pembelajaran manapun. Dan yang terakhir yaitu yang kesembilan, walaupun perilaku kriminal adalah bentuk nilai dan kebutuhan umum, perilaku ini tidak dijelaskan dengan nilai dan kebutuhan itu karena perilaku non-kriminal juga bentuk dari nilai dan kebutuhan itu. Saya mengambil contoh kasus yaitu perilaku siswa yang sangat suka bolos sekolah karena perilaku tersebut ia pelajari dari orang yang suka dan sering bolos sekolah. Jadi melalui pergaulan itu ia mencoba untuk melakukan penyimpangan tersebut sehingga ia menjadi suka membolos sekolah. Mungkin ini ada beberapa contoh untuk siswa-siswa yang suka membolos sekolah. Jadi pada dasarnya, perilaku menyimpang merupakan perilaku yang keluar dari standar nilai dan norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Pergaulan dengan budaya lain yang memiliki standar nilai dan norma yang berbeda merupakan suatu proses bagi terbentuknya perilaku menyimpang. Misalnya, kebiasaan minum minuman beralkohol yang ditiru dari kehidupan masyarakat barat. Penyimpangan terjadi akibat adanya asosiasi yang berbeda terhadap kejahatan. Semakin sering interaksi yang dilakukan dengan orang yang berperilaku menyimpang, maka semakin besar pula kemungkinan seseorang belajar tingkah laku yang menyimpang. Contohnya, semakin sering seseorang bergaul dengan pelaku penyalahgunaan narkoba, maka seseorang tersebut juga akan semakin sering untuk melakukan kegiatan penyalahgunaan narkoba. Mungkin bisa ditampilkan beberapa contoh dari penyalahgunaan narkoba. Jadi, adapun sumber penyimpangan dari teori Sutherland tersebut adalah keluarga, teman sebaya, lingkungan hunian, subkultural, bahkan di penjara.
Itu tadi teori dari pergaulan yang berbeda. Selanjutnya adalah teori konflik budaya. Baiklah, teori konflik budaya. Teori ini dikemukakan oleh Rosenselin dalam bukunya Culture of Conflict and Crime tahun 1938. Fokus utama teori ini mengacu pada dasar norma kriminal dan corak pikiran atau sikap. Rosenselin menyetujui bahwa maksud norma-norma mengatur kehidupan manusia setiap hari secara gradual dan substansial. Menurut Rosenselin, semua kultur konflik merupakan konflik dalam nilai sosial, kepentingan, dan norma. Karena itu, konflik kadang-kadang merupakan hasil sampingan dari proses perkembangan kebudayaan peradaban atau acapkali sebagai hasil perpindahan norma-norma perilaku daerah atau budaya satu ke budaya lain dan dipelajari sebagai konflik mental. Konflik norma tingkah laku dapat ditimbul karena adanya perbedaan cara dan nilai sosial berlaku antara kelompok-kelompok. Begitu pula konflik norma terjadi karena berpindahnya orang desa ke kota. Konflik norma dalam aturan-aturan kultural yang berbeda dapat terjadi antara lain disebabkan 3 aspek. Yang pertama, yaitu bertemunya 2 budaya besar. Konflik budaya dapat terjadi apabila ada benturan aturan pada batas daerah kultur yang berdampingan. Contohnya seperti orang-orang Indian bertemu dengan orang kulit putih di AS. Pertemuan tersebut mengakibatkan terjadinya kontak budaya antara mereka, baik terhadap agama, acara bisnis, budaya minum-minuman keras yang dapat melemahkan budaya suku Indian tersebut. Bahkan di contoh nyata tersebut, orang Indian diburu habis-habisan oleh orang Amerika. Ada nomor 2, yaitu budaya besar menguasai budaya kecil. Konflik budaya dapat juga terjadi apabila satu budaya memperluas daerah berlakunya budaya tersebut terhadap budaya lain. Aspek ini terjadi dengan norma hukum di mana undang-undang suatu kelompok kultural diberlakukan untuk daerah lain. Misalnya diberlakukannya hukum Prancis terhadap suku kabile di Aljazair atau bergolaknya daerah Siberia ketika diterapkan hukum Uni Soviet. Nomor 3, yaitu apabila anggota dari suatu budaya pindah ke budaya lain. Konflik budaya yang timbul karena orang-orang hidup dengan budaya tentu kemudian pindah ke budaya lain atau budaya yang berbeda. Misalnya, walaupun mempunyai budaya vendetta karena pindah ke AS atau Amerika Serikat, maka orang-orang Sicilia tunduk pada hukum Amerika Serikat. Berdasarkan asumsi di atas, ternyata Rosenselin membedakan antara konflik primer dan konflik sekunder. Saya akan membahas konflik primer terlebih dahulu. Konflik primer dapat terjadi ketika norma dari 2 kultur bertentangan. Pertentangan ini dapat terjadi pada batas area kultur yang dimiliki masing-masing ketika hukum dari kelompok lain muncul di permukaan daerah atau teritorial lain, atau ketika orang-orang satu kelompok pindah pada kultur yang lain. Nomor 2, yaitu konflik sekunder. Timbulnya ketika sebuah kultur kemudian terjadi varietas kultur. Salah satunya dibentuk dari penormaan sikap atau tabiat. Tipe konflik ini terjadi ketika kesederhanaan kultur pada masyarakat homogen berubah jadi masyarakat yang kompleks atau heterogen. Konflik sampit merupakan salah satu contoh-contoh konflik budaya. Konflik sampit merupakan pecahnya kerusuhan antara etnis di Indonesia, berawal dari Februari tahun 2001 dan berlangsung sepanjang tahun itu. Konflik ini dimulai di kota Sampit, Kalimantan Tengah, dan meluas ke seluruh provinsi, termasuk ibu kota Palangkaraya. Konflik ini terjadi antara suku Dayak asli dan warga migran Madura dari Pulau Madura. Konflik tersebut pecah pada 18 Februari 2001 ketika 2 warga Madura diserang oleh sejumlah warga Dayak. Konflik Sampit mengakibatkan lebih dari 500 kematian
dengan lebih dari 100.000 warga Madura kehilangan tempat tinggal. Banyak warga Madura yang juga ditemukan dipenggal kepalanya oleh suku Dayak. Konflik ini juga dikenal sebagai salah satu tragedi berdarah pada masa itu. Hingga kini Perang Sampit masih menjadi satu konflik yang paling melegenda dan paling terkenal di masyarakat Indonesia sebagai konflik paling mengerikan. Nomor 2 yaitu Perang Suku Dani dan Damal di Mamiya, Papua. Konflik berlatar belakang budaya kembali pecah di wilayah Papua. Kali ini melibatkan suku Dani dan Damal di wilayah Mimika, Papua. Kedua suku saling serang dengan panah dan tombak. Baku panah terjadi setelah kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan damai antar suku. Perang antar suku ini sudah menelan 8 korban tewas seperti pada contoh pelanggaran HAM di masyarakat. Upaya perdamaian dilakukan kepolisian Resort Mimika sebelum juga menemui titik temu. Salah satu kelompok diduga tetap ingin menyelesaikan pertikaian antara mereka secara adat. Tak ada korban jiwa dalam perang ini, namun beberapa orang dilaporkan terluka akibat sabetan tombak dan terkena anak panah. Ratusan personil Mimika juga bersiaga di Kamki Lama untuk mengantisipasi konflik terjadi saat silam ini meluas. Selanjutnya saya akan membahas teori anomi, yaitu materi kami yang terakhir. Kejahatan muncul apabila individu tidak mencapai tujuannya melalui saluran-saluran legal. Individu menjadi frustasi dan mencoba mencapai tujuan melalui saluran-saluran ilegal atau menarik diri dari pergaulan sosial karena kemarahannya. Secara global, aktual dan representatif, teori anomi lahir, tumbuh dan berkembang berdasarkan kondisi sosial atau social heritage. Munculnya revolusi industri hingga Great Depression di Prancis dan di Eropa tahun 1930-an menghasilkan deregulasi tradisi sosial, efek bagi individu dan lembaga sosial atau masyarakat. Perkembangan berikutnya, begitu pentingnya teori analisis struktur sosial sangat dilatar belakangi usaha New Deal Reform pemerintah dengan fokus penyusunan kembali masyarakat. Untuk pertama kalinya, istilah anomi diperkenalkan Emil Durkheim yang artinya sebagai suatu keadaan tanpa norma. The concept of anomy referred on absence of social regulation normless. Selanjutnya dalam buku The Division of Labor in Society 1893, Emil Durkheim mempergunakan istilah anomi untuk mendeskripsikan keadaan deregulation di dalam masyarakat yang diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat pada masyarakat sehingga orang lain, dan keadaan ini menyebabkan penyimpangan dan perbedaan dalam berperilaku. Menurut Emil Durkheim, teori anomi terdiri dari 3 perspektif, yaitu yang pertama, manusia adalah makhluk sosial, man is social animal. Yang kedua, keberadaan manusia sebagai makhluk, human being is a social animal. Yang ketiga, manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya sangat bergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni, tending to live in colonies, and his or her survival dependent upon moral connection. Kemudian, istilah anomi dikemukakan Emil Durkheim dalam bukunya Suicide yang mengemukakan asumsi bunuh diri dalam masyarakat merupakan akhir puncak dari anomi karena 2 keadaan sosial berupa social interrogation dan social regulation. Dalam penelitian ini menggunakan konsep teori anomi yang diadopsi oleh Emil Durkheim. Teori ini berpendapat bahwa perilaku anomi adalah akibatnya dari adanya berbagai ketegangan dalam suatu struktur masyarakat tertentu, sehingga ada individu-individu yang mengalami tekanan atau ketegangan akibatnya berperilaku anomi. Jadi, konsep anomi yang digambarkan oleh Emil Durkheim yaitu menganggap bahwa dalam tatanan kehidupan masyarakat terdapat individu-individu yang berperilaku anomi
yang disebabkan oleh adanya tekanan-tekanan yang dihasilkan oleh berbagai ketegangan dalam suatu struktur sosial sehingga menyebabkan timbulnya perilaku anomi yang dilakukan oleh individu-individu. Emil Durkheim berasumsi bahwa ketegangan pada struktur sosial berdampak pada perilaku individu. Struktur sosial merupakan tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang di dalamnya terkandung hubungan timbal balik antara status dan peranan yang mengacu pada suatu keteraturan perilaku di dalam masyarakat. Baik, saya mengambil satu contoh kasus di sini, yaitu faktor yang menyebabkan siswa berperilaku menyimpang, yaitu adanya tekanan dari lingkungan sekolah dan tekanan teman sebaya, juga adanya tekanan di sekolah, juga struktur yang ada di sekolah, serta adanya teman atau lingkungan pergaulan yang di luar sekolah. Siswa yang berperilaku anomi merasa bahwa tata tertib sekolah memberikan mereka batasan terhadap perilaku mereka, sehingga menimbulkan kenakalan di sebagian siswa, di mana siswa yang berperilaku anomi mendapatkan tekanan yang disebabkan oleh peraturan sekolah yang begitu tegas dan disiplin. Siswa jadi merasa dibatasi untuk melakukan apa yang mereka inginkan, sehingga siswa akan melakukan segala sesuatu untuk memenuhi keinginannya sebagai siswa dan akan memunculkan kreativitas dalam berperilaku anomi. Kreativitas siswa ini terbentuk karena adanya tekanan dari sekolah, sehingga siswa akan melakukan segala cara untuk melanggar tata tertib sekolah tersebut. Tata tertib yang ada di sekolah merupakan acuan sekolah untuk menciptakan suasana tertib dan disiplin di sekolah. Tetapi masih ada saja sebagian kecil siswa yang berperilaku anomi disebabkan karena tekanan dan juga struktur yang ada di sekolah serta lingkungan dari luar sekolah. Faktor terakhir yang berperan dalam membentuk perilaku anomi siswa adalah teman sebayanya atau pergaulannya. Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh siswa disebabkan karena adanya tekanan dari teman sebayanya. Setiap anak yang bergaul akan saling terikat satu sama lain, dan faktor yang paling utama dalam mengikat hubungan antara teman bergaul seseorang anak adalah solidaritas dan rasa setia kawan. Hal ini pun menjadi tali pengikat hubungan di antara teman sebayanya, sehingga seorang anak yang bergaul dengan teman sebaya yang berperilaku menyimpang akan memberikan tekanan terhadap diri seorang anak ini. Teman yang berperilaku buruk akan selalu mengajak temannya untuk berperilaku sama dan memberikan berbagai tekanan seperti tidak solid atau kurang bergaul. Dampak yang ditimbulkan dari perilaku anomi yaitu dampak negatif, di mana ini merasa malu, membatasi pergaulan, mendapatkan hinaan, nilai tidak tuntas, skorsing bahkan dipindahkan atau bisa juga dikeluarkan. Dan dampak positifnya di mana merasa terkenal di antara guru-guru dan siswa dan juga banyak temannya, juga menguatkan solidaritas antar sesama. Untuk dampak negatifnya, merasa malu, mendapatkan hinaan, nilai tidak tuntas, skorsing bahkan dipindahkan dari sekolah. Kesulitan dalam proses pembelajaran disebabkan karena jarang hadir di kelas, melanggar tata tertib, nilai tidak tuntas, dan menjadi terkenal nakal di kalangan guru dan siswa-siswa. Siswa yang berperilaku anomi merasa penampilan mereka kurang. Oleh karena itu, sebagian siswa berusaha untuk membuat rambut yang modelis untuk menjaga penampilan mereka. Namun hal ini tidak sesuai dengan aturan sekolah, dan akhirnya dengan terpaksa rambut mereka harus dipotong. Namun ada juga sebagian siswa yang lolos dari hukuman tersebut. Selanjutnya, siswa yang memiliki persentase kehadiran yang kurang otomatis akan jarang masuk kelas untuk mengikuti proses pembelajaran, sehingga mereka yang tidak hadir akan menjadi kesulitan karena ketinggalan pembelajaran. Hal ini pun akan berdampak pada hasil nilai yang akan siswa dapatkan tidak mencapai nilai rata-rata kelas. Adapun siswa yang terkenal di kalangan guru dan siswa disebabkan karena siswa yang bermasalah akan menjadi sorotan. Setiap guru dan siswa menjadi pembicaraan yang hangat di antara guru setiap diadakannya evaluasi perilaku siswa yang dilakukan pihak sekolah untuk melihat sejauh mana keberhasilan penerapan kedisiplinan sekolah. Siswa yang bermasalah akan sangat dikenal oleh teman sekolahnya karena
hampir setiap minggu dipanggil oleh guru BK dan mendapatkan hukuman sehingga menjadi bahan tontonan oleh sebagian siswa. Perilaku siswa yang dianggap sudah tidak dapat diatasi akan mendapatkan surat pemanggilan orang tua, dan proses pemanggilan orang tua dilakukan secara bertahap dan biasanya dilakukan dengan 3 peringatan. Namun untuk siswa yang berkelahi dan memalak akan mendapat surat panggilan orang tua 3 kali bila tidak ada perubahan. Selain dampak negatif di atas, juga ada dampak positif yang dirasakan oleh siswa, yakni terkenal banyak teman, disegani, solidaritas antara geng atau kelompok makin tinggi, dan mudah untuk memerintah karena ditakuti. Sebenarnya bukan dampak positif ya. Mereka merasa terkenal karena sering nongkrong bersama teman-teman gengnya di kantin maupun di sekitar sekolah sambil merokok atau memalak temannya yang lewat, sehingga banyak yang sering melihatnya. Belum lagi ketika dihukum oleh guru sehingga banyak dari teman dan siswa yang memperhatikannya. Dari sinilah mereka mudah mendapatkan teman, sekaligus mereka juga disegani di sekolah oleh siswa yang lain karena mereka terkenal dengan nakalnya, sehingga siswa lain merasa segan dan takut kepada mereka, sehingga mudah untuk memerintah temannya yang lain. Selain itu, dengan seringnya mereka nongkrong bersama-sama, maka akan timbul rasa solidaritas yang kuat antara sesama di sekolah tersebut. Cara menanggulangi perilaku anomi, baik direncanakan maupun tidak direncanakan, yang bersifat mendidik, membimbing, bahkan memaksa peserta didik agar mematuhi kaidah-kaidah dari nilai sosial yang berlaku atau tata tertib. Dari hasil observasi di atas, kita dapat melihat bahwa ada 2 bentuk tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah untuk menanggulangi perilaku anomi. 2 bentuk penanggulangan tersebut yaitu pengendalian sosial preventif dilakukan sebelum penyimpangan terjadi dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perilaku anomi. Untuk tahap preventif dilakukan dengan cara yaitu adanya perjanjian awal dengan siswa dan pihak sekolah, mengontrol setiap hari siswa, penyampaian pada saat hari Senin, dinasihati secara berkala, briefing setiap awal bulan, tepatnya setiap minggu pertama hari Senin, dan terakhir pemberian arahan oleh pihak bimbingan konseling. Tindakan yang dilakukan ketika individu sudah melakukan penyimpangan, dengan tindakan ini dimaksudkan agar perilaku individu tersebut dapat kembali dinormalisasikan. Adapun tahap represif dilakukan dengan cara yaitu adanya sanksi yang berupa pembinaan di ruang bimbingan konseling, pemanggilan kedua orang tua, penanganan secara pribadi oleh wali kelas yang ditindaklanjuti oleh pihak bimbingan konseling, lalu terakhir ke kepala sekolah. Berdasarkan hasil penjelasan di atas, perbandingan dengan penelitian terdahulu yang membahas cara menanggulangi perilaku anomi, hanya saja pelaksanaannya agak sulit, agak sedikit berbeda, di mana upaya dan pelaksanaannya kurang begitu memperhatikan ketika siswa yang berperilaku anomi. Jadi, penyebab siswa berperilaku anomi karena tekanan dari lingkungan sekolah dan teman sebayanya di lingkungan pergaulan. Dampak yang ditimbulkan dari perilaku anomi bagi siswa yakni dampak negatif seperti merasa malu, mendapatkan hinaan, nilai tidak tuntas, skorsing, bahkan dipindahkan dari sekolah. Untuk dampak positifnya yakni terkenal di kalangan guru dan siswa, banyak teman, menguatkan solidaritas antara teman sebaya atau geng yang berperilaku sama, dan disegani sehingga mudah untuk menerima siswa lain. Adapun cara menanggulangi perilaku anomi siswa yakni tindakan preventif dan tindakan represif. Itulah materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin bisa kita tampilkan beberapa cuplikan dari contoh kasus teori anomi. Jadi dapat disimpulkan bahwa beberapa teori tersebut memiliki banyak kesamaan ya. Ya, sekian materi dari kami. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Semoga mendapatkan nilai yang memuaskan. Semoga kedepannya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.